Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Jangan lupa ya, setiap pertemuan marilah kita awali dengan niat yang benar ya, niat yang kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu ya, niat tersebut mari kita sambung dengan doa ya. Niat berarti adalah azam, ketetapan hati ya, sehingga setiap perbuatan harus diawali dengan niat, karena dengan tidak ada niat berarti tidak ada azam, ketetapan hati ya. Kemudian doa ya, lakukanlah doa-doa yang baik menurut kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan-godaan setan, yang sifat setan itu adalah membuat kita menjadi malas. Setelah malas kita disuruh menjadi bodoh, setelah bodoh kita diajak untuk menjadi miskin, baik miskin ilmu, miskin harta. Setelah itu kita diajak untuk menjadi jahat. Jadi dengan niat dan doa mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami sekalian, pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan kelima bidang studi PKN kelas 12. Untuk membuka ingatan kembali pada pertemuan keempat ya, judul kita masih mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di pertemuan keempat ya, saya sampai membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekali lagi, di pertemuan keempat saya membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya ya, mengapa terjadinya pengingkaran tersebut ya? Karena ada beberapa hal, di antaranya sifat-sifat pribadi, yaitu sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan wewenang, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Ini adalah sifat-sifat pribadi yang harus dihindarkan. Kemudian ya, di pertemuan keempat juga saya ada membahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Ini kemarin saya bahas ini dengan mengungkapkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak kami sekalian, di pertemuan kelima kali ini ya, saya akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekali lagi, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Di antaranya ada supremasi hukum dan demokrasi ya, harus ditegakkan. Supremasi hukum berarti hukum dalam hal ini memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang dapat menekan, sehingga ya, setiap penanganan pelanggaran hukum harus tetap didasarkan kepada hukum yang berlaku ya. Jadi dia harus punya kekuatan hukum itu, sehingga tidak terjadi apa yang sering kita dengar, bahwa hukum di negara Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi supaya tidak terjadi. Anak-anak kami sekalian, yang kedua, harus terdapat ya, sikap mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan
hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kalau saat ini kalau kita dengar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ya, selama ini dia adalah satu lembaga yang sangat ditakuti. Itu diantaranya. Kemudian ada pula lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ya, nah, ini lembaga ini jarang terdengar, tapi ada di mana-mana. Dia juga merupakan supremasi hukum. Kemudian ada Komnas HAM, ya, Komnas HAM. Kemudian ada KPAI. Ini yang menangani tentang kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Kemudian harus ada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Ya, supremasi hukum itu memang pada umumnya, ya, ada pada pemerintah, ya, sebagai penegak keadilan. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi maupun non formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan khusus-khusus. Itu sebabnya anak-anak kami sekalian, ya, hukum sudah mulai diajarkan di tingkat bangku sekolah, ya, karena orang-orang yang bersekolah itulah yang diharapkan akan mampu menjadi penerus bangsa ini, akan mampu menjalankan roda pemerintahan, sehingga dengan adanya sekolah akan terbentuk orang-orang yang paham terhadap hukum, ya. Nah, tuh. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini bisa saja kita asumsikan dengan ABRI misalnya, kepolisian. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Ya, di Indonesia diperbolehkan sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 45, kita diperbolehkan berserikat dan berkumpul. Ya, diperbolehkan. Tapi semua harus, ya, menghargai pendapat masing-masing, dan hukum itu harus ditegakkan berlaku bagi semua orang dan kelompok yang manapun, termasuk menghormati keyakinan atau agama, ya. Saya kira anak kami sekalian, untuk pertemuan yang kelima ini saya cukupkan sampai di situ, ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, ya, akan terus bertambah, dan dengan demikian insan-insan pendidikan itu akan bisa lebih mudah diarahkan menjadi orang-orang yang paham bagaimana, ya, hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Orang-orang yang paham itu akan mudah, ya, akan mudah diajak untuk baik. Orang-orang yang tidak paham itu akan sulit diajak untuk lebih baik, terlebih-lebih bagi mereka yang tidak memiliki agama. Oleh karena itu, mari, ya, marilah kita menjadi insan yang terpelajar dan menjadi insan yang memiliki pengetahuan agama. Ingat, tak ada orang yang baik tanpa ada agama dalam dirinya, ya, dan tidak ada orang yang baik kalau tidak ada pengetahuan pada dirinya. Oleh karena itu, rebutlah yang dua hal ini, pengetahuan dan agama. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.